Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, jamaah Masjid Baitul Hikmah BSD yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah hadirkan kepada kita semuanya. Bersyukur bahwa keimanan dan Islam serta ihsan ini masih bersemayam di dalam hati sanubari kita yang terdalam. Dan tak lupa pula saudara-saudariku sekalian, mari kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita kesehatan lahir batin, dan Allah juga masih mengizinkan kita hadir di bulan suci yang mulia ini. Dan tak lupa pula, mari sama-sama kita mengirimkan sholawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya suri tauladan. Beliaulah panutan. Beliaulah idola yang harus kita tiru di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang Allah jadikan sebagai prototipe manusia terbaik di alam semesta ini. Maka apabila kita ingin juga menjadi hamba Allah yang terbaik, seyogianya dan sepatutnya kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, jamaah Masjid Baitul Hikmah BSD yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir sebagaimana memenuhi permintaan dari panitia Masjid Baitul Hikmah BSD untuk sama-sama kita membahas makna dan maksud yang terkandung dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ulama-ulama kita, baik ulama-ulama yang hadir di wilayah Timur Tengah sampai kepada ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini. Sebagai contoh, Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir pernah mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa Syekh Alamuddin As-Sakhawi menyebutkan dalam satu jilid kitabnya yang berjudul Al-Mashhur fi Asma'il Ayyamus Syuhur, bahwa setiap hari, penamaan bulan yang ada di dalam ajaran Islam tidak akan pernah lepas dari kondisi, keadaan, situasi yang terjadi pada hari atau bulan tersebut. Sebagaimana pula dikatakan oleh Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Talabusi dan ulama Nusantara kecintaan kita bersama, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid. Beliau pun pernah menyampaikan dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam bahwa penamaan bulan yang hadir dalam ajaran Islam
itu pasti ada sebab kondisi keadaan yang terjadi pada bulan tersebut. Maka di bulan suci Ramadan ini, kalau kita lihat secara bahasa, kenapa bulan ini dinamakan sebagai bulan Ramadan? Menurut ulama-ulama kita, dikarenakan pada bulan ini, kondisi, suasana, situasi yang ada dan selalu hadir di bulan Ramadan itu mencerminkan kondisi yang panas dan membakar. Oleh sebab itu, ulama-ulama kita cenderung mengartikan Ramadan diambil dari kata Ramadan, yang artinya panas yang begitu membakar. Dari hal ini, saudara-saudaraku sekalian, bisa kita ambil hikmah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah hadirkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah ciptakan untuk membakar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 11 bulan sebelumnya. Mungkin kita pernah berbuat khilaf. Mungkin kita pernah berbuat salah, atau bahkan kita pernah dan sering melakukan perbuatan dosa. Maka bulan Ramadan inilah momentum terbaik untuk kita bisa membersihkan diri kita, mensucikan hati dan pikiran kita dari berbagai macam kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Di bulan inilah Allah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi hamba Allah yang mau bertakwa, bagi hamba-hamba Allah yang siap tunduk, taat, patuh hanya kepada Allah, di mana setiap amaliyah ubudiyahnya, setiap perilakunya, setiap perbuatan baik yang dia lakukan di bulan ini akan mampu menghapus, membakar segala kesalahan, segala dosa, dan segala kehilafan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita, agar kita senantiasa bergairah, agar kita senantiasa bisa bersemangat untuk memaksimalkan Ramadan yang hadir kepada diri kita saat ini dengan melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan berbagai macam amal saleh, melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai pahala di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam beberapa hadis yang banyak, yang bahkan mungkin kita pun menghafalnya, bahwasanya salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah, siapa saja di antara umatku yang mau dengan serius, yang mau dengan baik, tulus, ikhlas menjalankan saum di bulan suci Ramadan ini, maka ganjaran yang akan Allah berikan kepadanya adalah Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan, dosa, dan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah ia lakukan sebelum Ramadan tiba. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan informasi kepada kita bahwa antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya merupakan penghapusan dosa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Baitul Hikmah BSD yang dimuliakan oleh Allah, mari kita maksimalkan momentum Ramadan ini sebagai momentum terbaik kita melaksanakan amaliyah ubudiyah yang sifatnya fardu dan juga sifatnya sunnah. Karena bulan inilah bulan di mana seluruh perbuatan baik kita akan menjadi asbab untuk Allah menghapuskan segala macam dosa-dosa dan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Dan bulan ini pula menjadi langkah awal kita untuk mempersiapkan 11 bulan ke depannya, 11 bulan berikutnya,
supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang terbaik. Siapakah dia? Dialah hamba Allah yang mengenakan pakaian takwanya. Walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa, pakaian yang kita balutkan di dalam jiwa, hati dan fikir kita. Karena tunduk, taat dan patuh kita hanya kepada Allah lah yang akan menyebabkan derajat kita naik di hadapan Allah. Kita dimuliakan oleh Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga ketenangan hidup di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengizinkan kita bisa kembali kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, dan kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kita, bahwa kita sadar akan ada satu masa di mana suatu masa itu akan terjadi pada diri kita. Dan ketika masa itu terjadi, kita inginkan seperti mana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah panggil kita dengan sebutan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai kau hamba-hamba yang sudah memiliki ketenangan di dalam jiwanya, dikarenakan ketundukan, ketaatan, kepatuhanmu kepadaku, kata Allah. Kembali. Sudah saatnya engkau kembali ke hadiratku, kata Allah, dengan mendapatkan ridhoku kepada aku. Inilah kondisi yang kita idam-idamkan, di mana kita benar-benar berada dalam kondisi qalbun salim, hati, pikiran, jiwa yang tenang, taat, tunduk patuh kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman, bertakwa, dan benar-benar mampu memaksimalkan kondisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan menjalankan berbagai macam amaliyah ubudiyah yang memiliki nilai pahala yang besar di hadirat Allah. Kelak yang akan kita dapatkan pahalanya yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hal yang singkat ini mampu menjadi asbab kita bisa kembali ke hadirat Allah, bisa lebih tunduk taat patuh kita kepada Allah, dan mampu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang lebih bertakwa kepadanya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.